Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Krisna Pratama dengan NIM 20233128 dan teman saya. Nama saya Abim Chandra Mulia dengan NIM 2023 31273. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Faktor Kebahagiaan Negara menggunakan Algoritma Machine Learning. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan di berbagai negara menggunakan pendekatan machine learning. Kebahagiaan adalah salah satu indikator penting dari kualitas hidup. Kami menggunakan dataset global dari tahun 2019 hingga 2022 untuk mengeksplorasi hubungan antara kebahagiaan dan kesejahteraan serta tren yang terjadi di berbagai negara. Kami merumuskan beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, apakah ada hubungan signifikan antara kebahagiaan dan kesejahteraan? Lalu yang kedua, bagaimana sih tren kebahagiaan dari tahun 2019 hingga 2022 dan faktor apa saja yang mempengaruhi kebahagiaan? Lalu tujuan penelitian kami adalah menganalisis hubungan antara kebahagiaan dan kesejahteraan, mengidentifikasi tren dan serta memberikan insight berbasis data yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada penelitian ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua prapemrosesan seperti menangani data yang hilang dan melakukan normalisasi, yang ketiga eksplorasi data menggunakan visualisasi seperti heatmap maupun scatter plot. Kemudian kami juga menggunakan analisis statik seperti korelasi dan algoritma machine learning seperti algoritmatif clustering dan KNN untuk memahami pola-pola dalam data tersebut. Baik, mungkin langsung aja ke hasil analisis. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut menunjukkan hasil hierarki dari skor kebahagiaan negara pada tahun 2019 dan 2022. Nah, di sini ada terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X merupakan skor kebahagiaan pada tahun 2019 dan sumbu Y merupakan skor kebahagiaan pada tahun 2022. Nah, di sini terdapat titik-titik yang mana setiap titik mewakili suatu negara dengan posisi berdasarkan skor kebahagiaan mereka pada kedua tahun tersebut. Nah, ada 3 warna clustering pada penghujung kali ini, yaitu ungu. Nah, pada yang berwarna ungu ini merupakan negara-negara dengan skor kebahagiaan tinggi pada kedua tahun. Lalu hijau, negara-negara dengan skor kebahagiaan sedang, dan kuning, negara-negara dengan skor kebahagiaan rendah. Nah, pada pola utamanya, grafik ini menunjukkan korelasi positif nih antara skor kebahagiaan 2019 dan 2022, yang dimana artinya negara dengan skor tinggi pada 2019 cenderung memiliki skor tinggi pada tahun 2022 dan sebaliknya. Oke. Lalu di sini ada visualisasi dan diagram menunjukkan hubungan hierarki antara negara-negara dan kedekatan skor kebahagiaan mereka. Jadi gambar ini menunjukkan bagaimana negara-negara dikelompokkan berdasarkan kesamaan skor kebahagiaan mereka. Di gambar ini ada sumbu X dan Y. Sumbu X itu adalah negara-negara yang dianalisis, bisa ditampilkan dalam teks kecil yang ini, yang banyak ini. Lalu ada sumbu Y, yaitu jarak atau tingkat perbedaan antara negara-negara yang berdasarkan skor kebahagiaan mereka. Struktur dendrogram ini merupakan cabang-cabang pada dendrogram yang menunjukkan proses penggabungan, margin, negara-negara atau kelompok negara yang memiliki kesamaan skor kebahagiaan. Jadi semakin rendah posisi cabang penggabungan, semakin mirip negara negara tersebut. Begitupun sebaliknya, jika semakin tinggi cabangnya, maka semakin besar perbedaannya. Di sini ada beberapa warna pada cabang-cabangnya seperti oranye dan hijau yang menunjukkan klaster utama yang dihasilkan. Setiap warna itu menunjukkan kelompok negara yang memiliki karakteristik skor kebahagiaan serupa. Pesan utama yang bisa disampaikan adalah proses clustering ini dimulai dengan menganggap setiap negara sebagai klaster terpisah. Negara-negara yang paling mirip digabungkan pertama kali dan membentuk klaster kecil. Proses ini lalu dilanjutkan hingga semua negara tergabung dalam satu hierarki yang besar. Berdasarkan penemuan kami dapat disimpulkan bahwa analisis kami menemukan bahwa harapan hidup sehat, dukungan sosial dan persepsi terhadap korupsi adalah faktor utama untuk mempengaruhi kebahagiaan suatu negara.
Jadi berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan, mengurangi tingkat korupsi, dan memperkuat dukungan sosial melalui program berbasis masyarakat. Nah, jadi dengan begitu kebahagiaan sangat terkait dengan kesejahteraan, dan memanfaatkan analisis data ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Oke. Baik, sepertinya itu aja analisis dari kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih juga telah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.